Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki materi terkait dengan cedera dan cara penanggulangannya. Nah, sebelum Bapak akan membahas lebih dalam apa itu cedera dan cara penanggulangannya, kita akan mengetahui apa tujuan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan kita pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian cedera. Terus yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik. Yang ketiga, menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik. Yang keempat, mendemonstrasikan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik. Sebelum kita masuk, kira-kira ada tidak anak-anak yang tahu pengertian cedera itu apa? Jadi Bapak akan jelaskan pengertian cedera itu adalah cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kamu hendaknya berdoa dan melakukan kegiatan pemanasan. Nah, selanjutnya jenis-jenis cedera dalam kegiatan aktivitas fisik. Nah, jenis-jenis cedera dalam kegiatan aktivitas fisik antara lain yang pertama, memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Maka dapat terjadi pada daerah bahu, siku, tangan, dada, dan kaki. Bagaimana penanganan luka pada memar? Penanganan luka pada memar, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, itu terjadi luka memar. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya dengan mengompres luka tersebut. Selanjutnya, secara garis besarnya penanganan pada luka memar yaitu yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Terus yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Nah, itulah tadi cara penanganan luka memar. Selanjutnya yang kedua, cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Cedera otot yang lain. Cedera otot yang lain yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama kram otot. Apa itu kram otot? Kram otot disebabkan adalah kelelahan pada otot. Yang kedua, kurangnya pemanasan dan peregangan pada saat aktivitas fisik, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Nah, penanganan cedera pada otot tendon, perhatikan gambar di bawah. Pengompresan pada bagian cedera dengan es. Bagaimana menanggulangi kram otot? Saksikan bersama temanmu secara bertanggung jawab. Carilah sumber bacaan untuk mendukung hasil diskusi tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini gambar kram pada otot. Pendarahan. Saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa jenis pendarahan yang terjadi?
saat beraktivitas fisik. Pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Bagaimana cara mengatasi pendarahan pada hidung? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dudukkan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah, tulang rawang hidung, posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit dan anjurkan korban bernafas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Yang ketiga, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitar kita. Selanjutnya, pendarahan pada mulut. Pada pendarahan pada mulut, ada 3 cara untuk melakukan penanganannya. Yang pertama, bagaimana cara menangani pendarahan pada mulut? Dalam menanggulangi pendarahan pada mulut, kita harus memperhatikan jalan nafas dan pernafasan. Tindakan menanggulangi pendarahan mulut sebagai berikut ini. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dengan air dingin. Yang kedua, jika terdapat gigi yang goyang atau fraktur, gigi tersebut harus dicabut. Terus korban dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk ditangani oleh dokter gigi. Yang keempat, kehilangan kesadaran atau pingsan. Pertanyaannya, mengapa seseorang dapat pingsan? Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari pada waktu yang lama, dan pengaruh karena kelaparan. Kira-kira apa tindakan kita yang dapat dilakukan saat kita menolong korban pingsan? Yang pertama, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan dengan lancar. Yang kedua, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak mengenai jalan pernapasan. Yang ketiga, jika wajah orang yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu yang bertujuan agar darah mengalir secara normal. Selanjutnya, terima kasih, salam sehat, salam olahraga. Bagaimana cara mengatasi pendarahan pada hidung? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dudukkan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah, tulang rawang hidung, posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain. Lakukan selama 5 menit dan anjurkan korban bernafas melalui mulut. Yang kedua, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Yang ketiga, jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitar kita. Selanjutnya, pendarahan pada mulut. Pada pendarahan pada mulut, ada 3 cara untuk melakukan penanganannya. Yang pertama, bagaimana cara menangani pendarahan pada mulut? Dalam menanggulangi pendarahan pada mulut, kita harus memperhatikan jalan nafas dan pernafasan. Tindakan menanggulangi pendarahan mulut sebagai berikut ini. Yang pertama, pendarahan dari bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dengan air dingin. Yang kedua, jika terdapat gigi yang goyang atau fraktur, gigi tersebut harus dicabut. Terus korban dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk ditangani oleh dokter gigi. Yang keempat, kehilangan kesadaran atau pingsan. Pertanyaannya, mengapa seseorang dapat pingsan? Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pingsan disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pingsan biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari pada waktu yang lama, dan pengaruh karena kelaparan. Kira-kira apa tindakan kita yang dapat dilakukan saat kita menolong korban pingsan? Yang pertama, jika wajah orang yang pingsan pucat
karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan dengan lancar. Yang kedua, jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak mengenai jalan pernapasan. Yang ketiga, jika wajah orang yang pingsan memerah, sanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu yang bertujuan agar darah mengalir secara normal. Selanjutnya, terima kasih, salam sehat, salam olahraga.